6 e-commerce yang pernah berjaya, kini tinggal kenangan. Siapa sih yang nggak kenal e-commerce? Tempat belanja online yang bikin hidup kita makin praktis. Tapi, tahukah kamu, di balik pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia, ada sederet nama besar yang harus tutup layanan. Apa saja dan kenapa mereka bisa kalah bersaing? Yuk, simak ulasan berikut. Industri e-commerce di Indonesia terus berkembang pesat, bahkan banyak pemain baru yang hadir tiap tahun. Tapi sayangnya, nggak semua e-commerce bisa bertahan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah nama besar harus menyerah dan menutup layanan mereka. Contohnya Bukalapak, salah satu unicorn pertama di Indonesia. Awal tahun ini, mereka memilih untuk menutup layanan marketplace dan fokus ke penjualan pulsa, token listrik, hingga pembayaran BPJS. Bukalapak memilih jalan baru di tengah ketatnya persaingan. 6 nama besar yang tumbang. Selain Bukalapak, ada beberapa e-commerce yang bahkan harus tutup total. Berikut ini 6 e-commerce terkenal yang akhirnya tinggal kenangan. 1. Elevania. E-commerce ini sempat menjadi favorit banyak orang. Didirikan oleh XL Axiata dan SK Planet dari Korea Selatan, Elevania tutup layanan pada 2023 setelah 10 tahun beroperasi. 2. Rakuten. Rakuten, e-commerce asal Jepang, menutup layanannya setelah 5 tahun beroperasi di Indonesia. Mereka mengaku model bisnis yang mereka bawa tidak sesuai dengan pasar di sini. 3. Multiply. Awalnya, Multiply adalah platform media sosial. Namun saat berubah menjadi e-commerce dan pindah ke Indonesia, perkembangan mereka tidak signifikan. Alhasil, investor utamanya, Naspers, menghentikan pendanaan. 4. Mataharimall.com. Siapa yang ingat Mataharimall.com? Awalnya mereka hadir sebagai bagian dari Matahari Department Store dan mencoba bersaing di dunia e-commerce. Sayangnya, fokus bisnis yang berubah hanya untuk produk Matahari membuat mereka sulit bertahan. 5. Toko Bagus OLX. Toko Bagus sempat menjadi marketplace populer sebelum berganti nama menjadi OLX pada 2014. Kini, OLX fokus pada jual beli mobil bekas dengan nama OLX Autos. 6. JDID. Terakhir, ada JDID, yang resmi menutup layanan pada 2023. Setelah beberapa kali PHK, mereka memutuskan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Meski e-commerce tampak menjanjikan, persaingan yang ketat dan perubahan kebutuhan pasar membuat tidak semua bisa bertahan. Bagaimana menurut kamu? Apakah ada e-commerce favoritmu di daftar ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.